Demikianlah, dengan perasaan yang masih tergunjang-gunjang, para Cigading kembali ke barak yang dipergunakannya. Barak yang menyatu dengan bangunan yang dihuni oleh para abdi dalam dan pekati kuda. Sang waktu merambat kian malam, dan ketika itulah Ken Umang kembali dililit oleh rasa sakit. Bagaimana Ken Umang? Perut hamba kembali sakit, tuanku. Aduh. Kau merasa sudah waktunya melahirkan? Enggak, tuanku. Sakit sekali, tuanku. Aku akan memerintahkan untuk memanggil Bibi Emban itu. Ampun, tuanku. Hamba mohon jangan perempuan itu. Buang jauh-jauh perasaanmu itu, Ken Umang. Mengapa kau harus menyimpan perasaan tidak senangmu itu? Aku melihat hanya perempuan itu yang bisa menanganimu dengan baik. Dukun bayi yang lain, aku tidak mempercayainya. Sudahlah, jangan pikirkan apapun. Pada saat itulah, Bantua itu telah dipanggil oleh Ken Arok. Dan dengan tergesa-gesa, Bantua yang baik hati itu datang ke keputren Ken Umang. Dan dengan tergopoh-gopoh, Ban itu menyembah pada Ken Arok yang berjalan hilir mudik. Hamba menghadap, Baginda. Syukurlah kau datang, Bibi. Ken Umang nampaknya akan melahirkan. Hamba akan membantunya, Baginda. Bantua yang baik hati dari keputren Ken Dedes itu masuk ke dalam ruangan. Ken Umang nampak merintih kesakitan. Peluk di kening dan di pipinya bagaikan diperas. Dengan cekatan, Bantua itu menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin diperlukan dalam membantu persalinan. Ken Arok bahkan memanggil seorang emban muda untuk membantu emban tua itu. Dewa, yang besar agung, sakit. Bagaimana ini? Tuan Putri, hamba akan membantu Tuan Putri. Hamba persilakan Tuan Putri untuk melakukan saran yang hamba berikan. Mati aku. Aduh, Biong. Lorones, aduh, Biong. Sakit sekali. Perutku. Tuan Putri, mohon Tuan Putri melaksanakan petunjuk yang hamba berikan. Sayang sekali, Ken Umang lebih menuruti rasa sakitnya daripada mendengar apa yang diucapkan emban tua itu. Ken Umang menggeliat-geliat liar, dan dengan susah payah, emban tua itu melakukan pemijatan-pemijatan pada bagian-bagian tubuh Ken Umang. Sang waktu pun berlalu, emban tua itu menjadi kebingungan, karena usahanya belum berhasil. Bahkan Ken Umang nampak seperti akan kehabisan tenaga. Emban tua itu jadi putus asa. Bagaimana, Bibi? Hamba mohon ampun, Tuanku. Akan tetapi hamba harus mengatakan yang sebenarnya kepada Tuanku. Bagaimana? Tuan Putri mengalami kesulitan melahirkan. Ada hambatan yang berasal dari Tuan Putri Ken Umang sendiri, yang tidak bersedia memenuhi nasihat hamba, Tuanku. Jadi bagaimana, Bibi Emban? Belum lagi emban tua itu menjawab, seorang prajurit jaga malam datang mendekat. Prajurit itu menyembah kepada Ken Arok. Ada apa? Hamba Tuanku. Tuan Putri Ken Dedes telah kembali. Senopati Panengger masih berada di halaman istana, Tuanku. Senopati Panengger yang mengetahui Tuanku masih terjaga, meminta pada hamba untuk melaporkan pada Tuanku. Prajurit. Hamba Tuanku. Persilahkan Tuan Putri Ken Dedes itu menghadap aku di sini. Panengger suruh melapor kepadaku besok siang. Hamba Tuanku. Hamba mohon diri. Pergilah. Hamba, Tuanku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan menghadapi keadaan yang seperti ini. Lakukanlah sesuatu, Bibi. Terserah apapun. Lakukanlah sesuatu untuk membantu Ken Umang itu. Hamba, Tuanku. Ken Arok menjadi semakin gelisah. Ken Arok kembali berjalan mondar-mandir di luar bilik Ken Umang. Jerit kesakitan Ken Umang bagaikan ribuan ekor semut mengobrak-abrik gedang telinganya. Bantua itu kembali mencoba membantu Ken Umang, namun sikap Ken Umang sendiri yang justru merugikan karena tidak mau melakukan apa yang disarankan. Tuan Putri, mohon Tuan Putri berkenan mendengar kata-kata hamba. Aduh, Biong, mati aku. Aku tidak kuat.
Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Mati aku. Aduh, Biung. Bagaimana ini? Bagaimana perutku kok seperti ini? Aduh, Biung. Tuan Putri. Mati aku. Tuan Putri. Mohon Tuan Putri mau mendengar saran hamba. Ayolah Tuan Putri. Kumpulkan semua tenaga. Kelahiran itu jangan dilawan. Kumpulkan semua tenaga. Bersetan denganmu. Bersetan denganmu. Pergi sana. Kau pergi sana. Ban tua itu semakin kebingungan. Sikap Ken Umang benar-benar menyulitkannya. Dan di saat itu, di luar bilik, Ken Arok menerima kehadiran Ken Dedes. Hamba menghadap Tuanku. Apa yang terjadi? Kenapa dengan Ken Umang? Mungkin akan melahirkan, akan tetapi ia mengalami kesulitan. Apakah hamba diizinkan menengoknya? Tengoklah Ken Dedes, atau bantulah. Aku bingung, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Keadaan yang seperti ini membuatku sangat bodoh. Oh, aku seperti lelaki yang paling bodoh di dunia ini. Ken Dedes kemudian memasuki bilik Ken Umang. Ken Dedes melihat Ken Umang merintih menggeliat-geliat kesakitan. Ken Dedes mendekat dan kemudian duduk di bibir pembaringan. Ken Dedes menyentuh lengan Ken Umang. Sebuah keajaiban terjadi. Ken Umang tiba-tiba menjadi lebih tenang. Ken Umang, dengarlah. Tuan Putri. Dengar kata-kataku, adik Ken Umang. Ayo, ikutilah petunjukku. Nampaknya kau sudah waktunya melahirkan. Lakukan tugasmu sebagai seorang wanita sempurna, Ken Umang. Kumpulkan segenap tenagamu. Ayo. Aku. Jangan pikirkan apapun. Ikutilah petunjukku. Bayi itu sudah lahir, Bibi. Hamba Tuanku. Terima kasih, Bibi Ban. Akhirnya lahir juga. Akan tetapi, bukan kepada hamba Tuanku seharusnya mengucapkan terima kasih. Kepada Tuan Putri Ken Dedeslah Tuanku harus menyampaikan hal itu. Karena nampaknya, kelahiran bayi itu memang menunggu kehadiran Tuan Putri Ken Dedes. Sebuah keajaiban, Sri Baginda. Akan tetapi itulah yang telah terjadi. Kepadamu pun aku layak mengucapkan terima kasih, Bibi. Oh ya, bagaimana? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Tuanku. Oh, yang Batara Agung, aku telah dikaruniai seorang putra. Aku akan melihat. Dengan berdebar-debar, Ken Arok masuk ke dalam bilik. Ken Umang berbaring bersandar tumpukan bantal, sementara Ken Dedes memangku bayi yang baru dilahirkan. Ken Arok bergegas menghampiri Ken Umang sebelum melihat bayinya. Kau telah melahirkan, Ken Umang. Hamba Tuanku. Laki-laki. Hamba Tuanku. Aku akan melihatnya. Silakan, Tuanku. Yang Batara Agung telah menganugerahi seorang bayi laki-laki dari adik Ken Umang. Anakku. Putra Tuanku. Ada tembong di pipinya. Dada Ken Arok berdesir melihat wajah putranya yang baru saja lahir dari rahim Ken Umang itu. Bayi merah itu matanya tertutup, namun yang membuat Sri Baginda berdesir adalah karena terdapat bulatan tembong kehitam-hitaman di pipi kirinya. Ken Arok nampak sibuk menenangkan diri. Di anakku ada tembong sedemikian besarnya. Sebuah dai lalat yang besar sekali. Oh, akan seperti apa anak ini kalau besok sudah dewasa? Ken Arok sesaat memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Ken Dedes yang memangku bayi di depannya, memperhatikan sikap Baginda dengan seksama. Ken Umang nampak tidak mampu menahan diri. Istri Ken Arok kedua itu pun menangis. Ken Arok masih memperhatikan anaknya. Tembong yang berada di pipi itu benar-benar membuat Ken Arok kecewa. Namun tatapan mata Ken Dedes seolah mengingatkan Ken Arok untuk bersikap bijaksana. Ken Dedes,
Hamba tuanku. Benda apa ini? Benda apa yang berada di pipi anakku ini? Ampun tuanku. Mengapa tuanku harus mempersoalkannya? Mohon tuanku Baginda bertindak bijaksana. Aku seorang raja. Aku ini seorang raja. Mengapa aku dikaruniai anak seperti ini? Di pipi anakku ada tembong besar. Wujud anak ini kelak kalau sudah dewasa akan jelek. Tuanku, tak seharusnya tuanku mengatakan hal itu. Apa salahku? Apa salahku aku mempunyai anak memiliki tembong begitu besar seperti ini? Tuanku Baginda, tak seharusnya tuanku mengucapkan kata-kata itu. Hamba mohon agar tuanku berkenan keluar dulu dari ruangan ini. Mengapa Ken Umang? Mengapa kau berikan kepadaku anak dengan wujud seperti itu? Ken Umang, mengapa? Tuanku Baginda, mohon tuanku untuk keluar lebih dulu dari ruangan ini. Dengan wajah keruh, Ken Arok melangkah keluar bersamaan dengan Ken Umang yang tidak mampu lagi membendung air matanya. Tangis Ken Umang kemudian meledak. Adik Ken Umang, tenanglah. Jangan kau pikirkan sikap Baginda itu. Yang terjadi bukan kesalahanmu. Baginda hanya terkejut. Namun nanti, hati Baginda pasti akan menjadi tenang. Ini hanya sebuah gejolak yang kecil saja, Adi. Mengapa aku melahirkan bayi seperti itu? Mengapa? Apapun keadaannya, bagaimanapun wujudnya, bayi adalah pemberian yang batara agung. Sebuah karunia yang harus diterima dengan hati gembira, Adik Ken Umang. Tenanglah, jangan kau masukkan ke dalam hatimu sikap Sri Baginda tadi. Sikap tuanku nantinya pasti akan berubah. Mengapa anakku cacat seperti itu? Mengapa harus aku yang melahirkan bayi yang memiliki tembong seperti itu? Mengapa bukan orang lain? Mengapa harus aku? Jangan bersikap seperti itu, Adik Ken Umang. Terimalah keadaan bayi itu dengan perasaan ikhlas. Kau akan tersiksa nantinya. Berikan bayi itu kepadaku. Berikan bayi itu kepadaku. Apa yang akan kau lakukan, Adik Ken Umang? Aku akan mencekiknya. Aku akan membunuhnya. Ken Umang yang bersandar itu mencoba untuk bangkit dan bermaksud meraih bayi yang berada di pangkuan Ken Dedes. Namun Ken Dedes segera menyingkir. Bayi yang tidak bersalah itu pun menangis. Berikan bayi itu. Berikan bayi itu, Ken Dedes. Ayo, berikan bayi itu kepadaku. Cepat, berikan kepadaku. Adi, tenangkan pikiranmu. Jangan kau biarkan pikiran yang tidak betul itu merasuk di dalam dadamu. Tenangkan pikiranmu, Ken Umang. Tidak bisa, bayi itu harus aku bunuh. Baginda tidak menyenangi tembong di pipinya. Baginda tidak senang kepadanya. Bayi itu harus dibunuh. Berikan kepadaku, Ken Dedes. Cepat, berikan kepadaku. Ken Umang menjadi semakin liar. Istri raja yang masih dalam keadaan lemah karena baru saja melahirkan itu mencoba turun dari pembaringan. Ken Dedes sedikit kebingungan karena harus menyelamatkan bayi yang dipangkunya. Akhirnya yang dicemaskan Ken Dedes terjadi. Ken Umang kemudian terjatuh. Ken Dedes berteriak tertahan. Siapapun yang di luar, tolong. Baginda, tolong. Baginda, tolong. Ayo berikan bayi itu. Berikan kepadaku bayi itu. Baginda, cepat. Berikan kepadaku bayi itu. Apa yang akan kau lakukan, Umang? Apa yang akan kau lakukan, Ken Umang? Keparat. Aku tidak senang pada bayi yang memiliki tembong besar itu. Bayi itu nantinya tidak akan bisa menjadi raja menggantikan tuanku. Biar aku bunuh. Aku bunuh. Kau gila. Kau gila, Ken Umang. Sang waktu terus beranjak berlalu dan Arok dan Ken Dedes berusaha menenangkan Ken Umang yang tiba-tiba menjadi liar. Ken Arok merasa kepalanya akan retak melihat perkembangan yang terjadi, tetapi kenyataan yang dihadapinya seperti memaksanya untuk membelajati diri sendiri. Ken Arok harus mawas diri. Namun apa yang terjadi itu telah menjadi buah bibir. Semula hanya beberapa prajurit dan abdi di dalam istana yang mempercakapkannya. Namun makin lama berita kelahiran putra Ken Arok dari Ken Umang itu menyebar. Dan keesokan harinya, semua penduduk di dalam kota raja telah mengetahui berita itu.
Kapan kau datang, Panengger? Menjelang pagi, Kakang. Bagaimana dengan Tuan Putri Kendedes? Syukurlah. Pada akhirnya Tuan Putri Kendedes bersedia kembali ke Singasari. Dan sepagi ini, kau sudah muncul di rumahku. Ada apa? Kakang Senopati sudah mendengar apa yang terjadi di istana? Apa? Tuan Putri Ken Umang telah melahirkan. Lelaki atau perempuan? Laki-laki, Kakang. Bayi itu telah menyiksa Tuan Putri Ken Umang. Adi Panengger, kenapa kau katakan begitu? Bayi itu bersedia lahir menunggu Tuan Putri Kendedes. Aneh memang. Akan tetapi itulah kenyataannya. Kata emban yang ikut membantu menangani kelahiran bayi itu, Tuan Putri Ken Umang bagai tidak mempunyai kekuatan lagi. Dukun bayi yang menanganinya sudah kehabisan akal dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat itulah, Tuan Putri Kendedes sampai di istana. Dan demikian Tuan Putri Kendedes masuk ke dalam bilik Tuan Putri Ken Umang. Atau demikian Tuan Putri Kendedes menyentuhnya. Bayi itu pun lahir. Bukan main. Itukah yang kau maksud dengan menyiksa itu? Iya. Dan masih berkelanjutan, Kakang Senopati Diposari. Kenapa? Apa yang berkelanjutan? Baginda merasa kecewa dengan keadaan bayi itu. Dan Tuan Putri Ken Umang kehilangan kendali. Baginda kecewa? Iya. Kenapa? Apakah bayi itu cacat? Ada tembong cukup besar di pipinya. Lalu? Aku sendiri belum melihat bagaimana wujudnya, Kakang. Akan tetapi kalau Baginda sampai kecewa, tentu Kakang bisa membayangkan. Barangkali Sri Baginda terpukul karena sebagai seorang raja memiliki putra yang bertembong besar di pipinya. Lantas, bagaimana dengan Tuan Putri Ken Umang? Aku mendengar Tuan Putri Ken Umang itu berteriak-teriak kehilangan kendali dan bermaksud membunuh anaknya yang baru lahir. Gila. Sampai sejauh begitu? Iya. Kisru. Kisru. Kakang, bagaimana pendapatmu? Kisru. Suasana di dalam istana, aku yakini, bagaikan menyimpan api di dalam sekam. Masa depan Singasari, entah akan seperti apa nantinya. Jika di antara penghuni istana, ada yang bersikap seperti Ken Umang itu. Oh ya, sudah ada pengumuman diberi nama siapa putra Baginda itu. Keadaan seperti itu. Bagaimana Sri Baginda sempat memikirkan sebuah nama, Kakak? Tunggu. Aku mendengar dari seorang emban. Katanya Sri Baginda dan Tuan Putri Ken Umang telah menyiapkan sebuah nama untuk bayi yang baru saja lahir itu. Toh Jaya. Toh Jaya? Iya, Toh Jaya. Adakah sesuatu yang kemudian menjadi pikiran Kakang Senopati Diposari? Siapakah menurutmu di antara Anusapati dan Toh Jaya yang berhak menyandang Pangeran Pati, yang kelak pada saatnya, jika Baginda lengser ke Prabon, akan menggantikannya? Bukankah jabatan Pangeran Pati itu telah diserahkan kepada Anusapati, Kakang? Andai kata belum. Dari dua putra itu, siapakah yang lebih layak diangkat menjadi Pangeran Pati itu? Menurutku, masing-masing mempunyai alasan untuk diangkat menjadi Pangeran Pati atau Pangeran Hamangkubumi. Alasan apa kira-kira yang bisa dipergunakan oleh putra Tuanku Baginda yang baru saja lahir itu? Tentu karena ia adalah putra kandung dari Sri Baginda sendiri. Sedang Anusapati bukanlah anak kandungnya. Anusapati adalah putra dari Aku Wutunggul Amatung. Sri Baginda tentunya menginginkan anak kandungnya sendiri yang kelak akan menggantikannya. Sebuah alasan yang cukup kuat. Iya, benar, Kakang. Akan tetapi, Anusapati juga mempunyai alasan yang mendasar, sehingga ia diangkat menjadi Pangeran Pati di Singasari. Sebelum Singasari berdiri, Singasari berasal dari Pakuwon yang bernama Tumapel. Anusapati adalah keturunan dari Aku Tunggul Ametung yang terbunuh itu. Nah, dengan sendirinya, Anusapati berhak mewarisi Pakuwon Tumapel yang berubah menjadi Singasari ini. Akan tetapi, dari pihak Tuan Putri Ken Umang, mungkin bisa menggunakan alasan
bahwa yang mengubah Tumapel menjadi sebuah negara yang besar ini bukan Tunggul Ametung, akan tetapi Ken Arok. Sehingga keturunan langsung dari tuanku Sri Baginda Ken Aroklah yang lebih berhak menjadi Pangeran Pati. Jika dilanjutkan, percakapan ini akan tidak ada habis-habisnya. Oh ya, antara Ken Umang dan Ken Dedes, kau memihak siapa? Apakah aku harus memihak, Kakang? Tentu tidak. Itu adalah urusan dalam rumah tangga Baginda sendiri. Iya. Akan tetapi, kata hatimu tentu telah memihak, bukan? Aku memihak kepada yang benar, Kakang. Adi Panengger, ukuran kebenaran yang mana yang akan kau pakai untuk menilai? Wah, berbicara denganmu aku mengalami kesulitan untuk menjawabnya, Kakang. Senopati Panengger kemudian menceritakan apa yang dialaminya ketika mengawalkan Dedes ke Padepokan Dandang Kandaga. Diceritakan bagaimana dia mengungkapkan isi hatinya kepada gadis yang mengaku bernama Woro Prihatin, yang ternyata adalah Sekar Kedaton Kediri. Diposari mendengarkan dengan seksama dan dengan hati tegang. Nah, begitulah ceritanya, Kakak. Perjumpaan itu membuatku gelisah sampai sekarang. Aku tidak tahu perasaan apa sebenarnya yang sedang berkecamuk di dalam hatiku. Sering aku memaksaku untuk berkata jujur kepada diri. Hai, Panengger, perasaan apa sebenarnya yang sedang kau rasakan? Kakang, ternyata aku bingung. Mungkin itu karena perasaan cintamu. Terlampau tidak tahu diri kalau aku masih berangan-angan memiliki gadis itu, Kakang. Gadis yang ternyata adalah Sang Sekar Kedaton, Putri Baginda Kediri. Derajatku ini apa? Jika kau bertanya, derajat Sri Baginda Kediri saat ini juga apa? Nah, Kertajaya itu sekarang sudah bukan seorang raja lagi. Kertajaya itu sekarang hanya orang biasa. Mengapa kau harus merasa derajatmu sedemikian berselisih jauh, Adi Panengger? Jadi Kakang Diposari justru mendorongku untuk tetap melaju? Kenapa tidak? Kecuali kalau kau terbentur pada sebuah sikap yang menyudutkan kamu. Maksud Kakang bagaimana? Misalnya, Sekar Kedaton itu memintamu untuk memusuhi Singasari. Apa kemungkinan itu ada? Iya, bahkan cukup besar. Sakit hati atas peperangan besar yang pernah terjadi antara Kediri dan Singasari tentu masih membekas di dalam hati tuanku Kertajaya, juga anak gadisnya. Mengapa? Mengapa aku harus memikirkan dan bingung untuk semua itu? Sedang di manakah Tuan Putri Sekar Kedaton dan Tuanku Kertajaya itu sekarang berada? Aku belum tahu. Aku doakan, semoga kelak kau masih mendapat kesempatan untuk bertemu dengan Sekar Kedaton itu. Dan barangkali berkesempatan untuk melanjutkan angan-anganmu bersanding dengan Sekar Kedaton. Hanya sampai pada berangan-angan saja. Jangan berprasangka. Aku benar-benar berdoa tulus kepadamu. Pembicaraan antara Senopati Diposari dan Senopati Panengger terus berlangsung. Panengger juga menceritakan peristiwa yang terjadi di Padepokan Dandang Kandaga di kaki Gunung Gangsir ketika Ken Arok memaksa membawa pulang Anusapati. Dan sang waktu pun berlalu tak tercegah oleh siapapun. Namun guncangan jiwa yang dialami oleh Ken Umang seolah semakin menjadi. Perangai perempuan itu berubah, mudah tersinggung, hingga semua emban tidak ada yang berani mendekat. Hati Ken Arok menjadi semakin masgul. Ken Arok sendiri juga berubah menjadi pendiam. Dan di saat itulah seorang prajurit menghadap kepadanya. Ampun Tuanku Baginda, hamba yang menghadap. Ada apa? Emban tua itu mengajukan permohonan untuk menghadap Tuanku. Aku terima di sini. Hamba mohon diri Tuanku. Ya. Tidak lama kemudian, seorang emban tua, emban yang pernah melapor tentang kehamilan Ken Dedes, yang kemudian membuat Ken Umang marah luar biasa. Itulah emban yang pernah memberi nasihat kepadanya. Ken Arok mencoba tersenyum.
Ketika emban itu menyembah, kehadiran perempuan tua itu tiba-tiba sangat dibutuhkan di saat seperti itu. Kebetulan kau menghadap kepadaku, Bibi. Di saat ini aku sangat kisruh. Ayo, Bibi, katakan kepadaku bagaimana pendapatmu. Bagaimana seharusnya sikapku? Ampun, Tuanku Baginda. Hamba menghadap karena ada dorongan di dalam hati hamba untuk mengatakan sesuatu kepada Baginda. Hamba tahu bahwa Baginda pada saat ini sedang kalut. Apa yang kau katakan itu benar, Bibi. Tuanku, menurut tangkapan perasaan hamba, nampaknya Tuanku merasa kecewa dengan wujud putra Tuanku yang baru lahir itu. Apakah Tuanku menyalahkan bayi yang tidak bersalah itu? Tidak, Bibi. Aku tentu tidak menyalahkannya. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa wujud anakku bisa seperti itu? Bayi itu memang tidak bersalah, Tuanku. Bayi itu, andai kata bisa berteriak, mungkin ia akan mengatakan tidak meminta untuk dilahirkan ke dunia ini. Mengapa setelah ia lahir, kemudian dipersoalkan sedemikian rupa? Dan tentu bukan kehendak bayi itu sendiri. Mengapa di pipinya terdapat tembong besar seperti itu? Iya, kau benar, Bibi. Apakah Tuanku juga menyalahkan Tuan Putri Ken Umang? Apakah menurutmu aku harus menyalahkan Ken Umang, Bibi? Jika harus menyalahkan Tuan Putri Ken Umang, lalu di manakah letak kesalahannya? Entahlah, aku tidak tahu. Di sisi mana aku harus mencari kesalahan Ken Umang sehingga ia memberikan bayi yang cacat seperti itu kepadaku? Jika Tuanku mencari kesalahan pada Tuan Putri Ken Umang, maka Tuanku tidak akan menemukannya. Sebenarnya lah, Tuan Putri Ken Umang hanya menjalani apa yang menjadi kehendak dari Hyang Batara Agung. Tuan Putri Ken Umang tidak bisa disalahkan, Baginda. Lalu siapa? Siapa yang harus aku salahkan dalam hal ini, Bibi Emban? Katakanlah. Siapa yang harus aku salahkan? Menurut hamba, tidak perlu mencari siapa yang salah. Apakah manfaat yang bisa diambil dengan mencari-cari kesalahan itu, Baginda? Lalu? Hanya ada satu jawabnya, Tuanku. Kecuali menerima kehadiran putra Tuanku yang demikian wujudnya itu dengan ikhlas. Sebab, apakah karena Tuanku merasa tidak ikhlas, lalu Tuanku akan membunuhnya? Betapa dalam makna dari apa yang diucapkan oleh emban tua itu. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepala. Sesekali Raja Singasari itu menghela napas panjang, seolah akan dihisapnya seluruh udara yang berada di ruang sebo dalam itu. Ken Arok membaca kebenaran dari apa yang dikatakan oleh emban tua itu. Baru saja aku banyak bertanya pada diriku sendiri. Baru saja aku mawas diri, mengurai segala kekurangan atau hal-hal buruk yang pernah aku lakukan. Yang berlaku nampaknya sebuah hukum karma, Bibi. Siapa yang berhutang maka ia wajib membayar. Siapa menanam maka ia akan memetik buahnya. Demikian pula dengan apa yang aku alami ini, Bibi. Aku tiba-tiba melihat Hyang Batara Agung nampaknya mengingatkan aku. Aku banyak melakukan hal-hal yang keliru. Dan inilah salah satu hukuman dari Hyang Batara Agung kepadaku. Demikian pula pada Ken Umang. Ken Umang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupku juga banyak mempunyai kekurangan dan kesalahan. Hyang Batara Agung telah mengganjarku dan Ken Umang dengan memberi keturunan yang seperti itu wujudnya. Tuanku, yang namanya wujud itu seperti kulit belaka. Apalah artinya wujud yang baik, namun isinya tidak baik? Sebaliknya, demikian berharganya sesuatu yang mungkin berwujud jelek, akan tetapi isinya baik. Bukan main. Terima kasih, Bibi. Hatiku yang keruh, hatiku yang kisruh tiba-tiba tersibak. Ucapan-ucapanmu meskipun kau hanya seorang emban, namun begitu membawa makna yang dalam, Bibi. Terima kasih. Hatiku sekarang telah jernih kembali. Syukurlah. Jika demikian halnya, Baginda, hamba sendiri juga merasa lega. Selanjutnya,
Izinkanlah hamba untuk mohon diri kembali ke keputrian Tuan Putri Kendedes. Aku izinkan, Bibi. Itu, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.